Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnastiar Saputra, ujung NIM 135 dari kelas Praktikum PBORA. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 serta latihan praktikum PBO. Di sini dimulai dari latihan. Pertama kita buat kelas kendaraan, terus buat metode konstruktor dengan parameter atau atribut self, jenis, dan kecepatan maksimum. Terus si jenis sama kecepatan maksimum kita eh, apa ya, istilah definisikan ke dalam eh, self jenis sama self kecepatan maksimum. Terus buat metode dengan info kendaraan dengan mengambil si self tadi yang di atas. Terus kita kembalikan nilai atau return jenis kendaraan, ya self jenis tadi sama kecepatan maksimum, terus si self kecepatan maksimum tadi km per jam. Terus buat metode bergerak dengan mengambil si parameter self tadi, terus kita return kendaraan sedang bergerak. Terus kita buat kelas mobil dengan induk kelasnya tadi si kendaraan. Terus kita buat metode konstruktor dengan parameter atau atribut self, jenis, kecepatan maksimum, merek, jumlah pintu. Nah, terus di sini kita tinggal pakai super karena untuk mempermudah kita dalam mengambil eh, karena apa ya, mengambil yang sudah ada di kelas induknya. Jadi tinggal kita tinggal tulis jenis sama kecepatan maksimum. Nah, terus kita definisikan, karena oh ya, kita yang kita ambil tadi ditulis di dalam super tadi kan. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan satu-satu kayak self jenis lagi sama self kecepatan maksimum, karena kita sudah bisa mengambilnya dari super ini. Terus karena ini ada parameter yang belum ada di kelas induk tadi, si merek sama jumlah pintu, maka kita definisikan lagi sama merek sama dengan merek, sama jumlah pintu sama dengan jumlah pintu. Terus buat metode info mobil self tadi, terus return sama info kendaraan, merek sama jumlah pintu. Nah, terus buat fungsi bunyi klakson yaitu bip bip. Terus buat kelas mobil sport ngambil dari si mobil, kelas mobil di atas. Terus buat metode konstruktor self, jenis, kecepatan maksimum, merek, jumlah pintu, tenaga kuda, harga. Terus ambil dengan super biar gak payah-payah definisi lagi satu-satu. Terus yang belum didefinisiin si self tenaga kuda sama self harga. Ini kalau nggak salah ini apa ya, kalau garis bawah 2 itu dia private, kalau garis 1 kan protected gitu. Terus buat metode get tenaga kuda, getter, pakai getter, terus return self tenaga kuda, terus set si tenaga kuda tadi. Jika lebih dari 0 maka tenaga kuda sama dengan value. Terus jika tidak maka tenaga kuda harus positif. Tenaga kudanya harus positif lebih dari 0, nggak boleh negatif. Jadi terus buat metode get harga self, terus return si harga tadi, set lagi self dengan parameter self value. Jika dengan
value yang dimasukkan harus lebih dari 0. Terus info mobil sport, self, terus return, self info mobil, tenaga kuda, harga, terus mode balap, metode mode balap, mobil self tadi, self mobil sport, terus return mobil sport masuk ke mode balap. Jika si name ini private ya, sama dengan main, maka mobil sport sama dengan mobil sport. Darat 300, Ferrari 2, 600, 5000. Ini dia ini ya. Apa ya ini tadi? Dia harga. Oh, dia ini jenis, kecepatan maksimum, merek, jumlah pintu, tenaga kuda, harga. Ini kita yang masukin sendiri di sini maksudnya. Terus kita print semua tadi yang metode-metode di atas, keluarlah hasilnya. Nah, jenis kendaraan kan ini, mobil sport, jenis kendaraan, darat, kecepatan maksimum 300, Ferrari, jumlah pintu 2, tenaga kuda 600, harga 5.000 juta rupiah. Terus ini info mobil sport, kendaraan sedang bergerak, bunyi beep. Oh, ini info mobil sport yang ini tadi, jenis kendaraan. Terus kendaraan sedang bergerak, bunyi klakson, beep beep, mobil sport masuk mode balap. Terus ketika dia diubah, tunjukkan ketika dia sudah masuk ke mode balap, ya ya begitulah, menampilkan informasi setelah perubahan. Terus ini yang permainan game import random, kita kayak apa ya, modul gitu. Kalau di C++ itu kayak include your stream itu, si import random ini, import ini. Terus kita buat kelas robot. Di sini saya punya parameter nama, attack HP, attack akurasi, dodge sama speed. Terus kita buat, masukin ke dalam self semua. Terus buat fungsi attack, if random ini jika kita kayak ngehasilin suatu angka random dari antara 0 sampai ke 1. Jika dia kurang dari atau sama dengan itu, sama dengan angka random yang dihasilin tadi, maka dia menyebabkan damage. Terus HP musuh berkurang. Nah, terus ini cek apakah serangan menyebabkan stun, menghasilkan angka random lagi dengan saya setel persentase stunnya itu 30% atau 0,3. Jika enemy stun sama dengan true, maka akan tampil notifikasi menyebabkan stun. Nah, terus di print siapa yang kena stun itu, si robot yang mana. Terus kalau meleset serangannya, tampilkan menyerang tetapi meleset.
Terus saya bikin fitur juga region health, di mana di sini HP-nya bisa bertambah, regenerasi. Jika buat fungsi masih hidup, jika HP lebih dari 0. Terus buat fungsi metode reset stun, jika uh, jika sudah berganti babak maka self stunnya menjadi false atau reset sebenarnya. Trade dodge, ini dodge itu kayak ngehindarin serangan gitu kan. Di sini saya random ini ngasilin angka random antara 0 sampai 1. Jika kurang dari self dodge maka dia berhasil dodge dari serangan. Terus buat metode buat gamenya, saya di sini bikin robot 1, robot 2, terus masukin ke self. Terus buat juga roundnya, yang dimana mulai dari round 1. Buat fungsi buat gamenya mulai, terus tampilin notifikasi pertarungan dimulai. Jika kedua robot masih hidup maka akan terus berlanjut. Terus saya di sini bikin fitur speed, dimana jika lebih dari sama dengan speednya maka dia akan bergerak duluan. Siapa yang speednya lebih besar maka dia akan memulai aksi duluan. Action. Jika self robot 2 masih hidup dan tidak kena stun maka akan menjalankan aksi. Jika masih hidup maka tidak terkena, maka dia akan tampil notif terkena stun dan tidak dapat melakukan aksi. Selain itu, kondisi lain, jika robot 1 masih hidup dan tidak terkena stun, maka tetap melakukan giliran. Jika tidak, maka akan tampil notifikasi terkena stun dan tidak dapat melakukan aksi. Terus ini reset stun status untuk ronde berikutnya, yang memanggil yang tadi ya, dia reset stun. Mana tadi ya? Ini. Bukan kan? Mana tadi ya? Nah ini reset stun. Dia bikin dispel jadi false jika ronde berganti. Cek status hidup. Jika robot 1 masih telah mati, ya tidak hidup lagi maksudnya ya, atau telah mati, maka tampil notifikasi robot 1 kalah. Terus selesai, gamenya selesai, atau robot 2 kalah, mainan selesai. Jika tidak, rondenya maka akan plus 1. Terus buat fungsi player action, dengan atribut atau parameter self player opponent action input, dapat memilih mau menyerang atau regen. Jika 1 maka jika musuh berhasil ngedodge maka tampil notifikasi musuh berhasil menghindari serangan. Jika tidak, player akan menyerang musuh dan musuh akan menerima damage. Atau memilih action 2, dapat regen dia dengan sebesar 20 HP. Di sini sudah di setel ya, 20 HP. Jika pengguna memasukkan selain 1 atau 2 maka pilihan tidak valid. Nah, di sini saya bikin namanya robot 1, robot 2 dengan attack HP, attack akurasi, dodge speed yang tertera.
Terus ini game, mulai game dengan robot satu atau robot dua, terus game start. Ini buat manggil doang. Coba kita jalanin. Tuh. Satu. Menyerang. Robotnya berhasil menghindari serangan. Robot B memberikan 35 damage. Satu. Menghindari serangan. Terkena stun tuh. Dan tidak dapat melakukan aksi. Belum selesai. Nah, selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya selesaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sudah Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.